Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nur Apriliani. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Nah, topik pembahasannya itu meliputi yang pertama, ada hakikat iman, hubungan ilmu, iman dan amal, karakteristik dan sifat orang beriman, dan yang terakhir, hal-hal yang dapat merusak dan meniadakan iman. Iman adalah keyakinan yang menghujam dalam hati, kokoh penuh keyakinan tanpa dicampuri keraguan sedikit pun. Sedangkan keimanan dalam Islam itu sendiri adalah percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Iman mencakup perbuatan, ucapan hati dan lisan, amal hati dan amal lisan, serta amal anggota tubuh. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Kedudukan iman lebih tinggi daripada Islam. Iman memiliki cakupan yang lebih umum daripada cakupan Islam. Karena ia mencakup Islam, maka seorang hamba tidaklah mencapai keimanan kecuali seorang hamba telah mampu mewujudkan keislaman. Iman juga lebih khusus dipandang dari segi pelakunya. Karena pelaku keimanan adalah kelompok dari pelaku keislaman, dan tidak semua pelaku keislaman menjadi pelaku keimanan. Jelaslah setiap mukmin adalah muslim, dan tidak setiap muslim adalah mukmin. Keimanan tidak terpisah dari amal, karena amal merupakan buah keimanan dan salah satu indikasi yang terlihat oleh manusia. Karena itu, Allah menyebut iman dan amal soleh secara beriringan dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 2-4, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang jika disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhannya lah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Nah, ini disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 2-4. Keimanan memiliki satu ciri yang sangat khas, yaitu dinamis, yang mayoritas ulama memandang keimanan beriringan dengan amal soleh, sehingga mereka menganggap keimanan akan bertambah dengan bertambahnya amal soleh. Akan tetapi, ada sebagian ulama yang memiliki iman berdasarkan sudut pandang bahwa ia merupakan akidah yang tidak menerima pemilahan atau dikotomi. Maka seseorang hanya memiliki dua kemungkinan saja, mukmin atau kafir. Tidak ada kedudukan lain di antara keduanya. Karena itu mereka berpendapat iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Maka perlu diketahui kriteria bertambahnya iman hingga sempurnanya iman, yaitu yang pertama diyakini dalam hati, yang kedua diucapkan dengan lisan, dan yang terakhir diamalkan dengan anggota tubuh. Sedangkan dalam Islam sendiri, jika membahas mengenai iman, tidak akan terlepas dari adanya rukun iman yang 6 itu, yaitu yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitabnya, iman kepada rasulnya, iman kepada qada dan qadar, dan yang terakhir iman kepada hari akhir. Demikianlah kriteria amalan hati dari pribadi yang beriman, yang jika telah tertanam dalam hati seorang mukmin 6 keimanan, maka akan secara otomatis tercermin dalam perilaku sehari-harinya yang sinergi dengan kriteria keimanan terhadap 6 poin di atas. Jika iman adalah suatu keadaan yang bersifat dinamis, maka sesekali didapati kelemahan iman. Maka yang harus kita lakukan adalah memperkuat segala lini dari hal-hal yang dapat memperkuat iman kembali. Hal-hal yang dapat dilakukan bisa kita mulai dengan memperkuat akidah, serta ibadah kita karena iman bertambah karena taat dan berkurang karena maksiat. Ketika iman telah mencapai taraf yang diinginkan, maka akan dirasakan oleh pemiliknya suatu manisnya iman. Seperti bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya itu 3 perkara yang apabila terdapat dalam diri seseorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai, melebihi dari selain keduanya. Mencintai seorang yang tidak dicintainya, melainkan karena Allah. Membenci dirinya kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia kembali dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itulah hakikat iman. Selanjutnya, apa sih hubungan ilmu, iman, dan amal? Seperti yang diriwayatkan atau Broni dalam hadis,
Allah tidak menerima iman dan amal perbuatan dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hubungan antara ilmu dan amal ialah amal akan mempunyai nilai jika dilandasi dengan ilmu. Begitu juga dengan ilmu. Ia akan mempunyai nilai atau makna jika diiringi dengan amal. Amal soleh merupakan wujud dari keimanan seseorang. Artinya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menampakkan keimanannya dan bentuk amal soleh. Iman dan amal soleh ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Mereka bersatu padu dalam suatu bentuk yang menyebabkan ia disebut mata uang. Iman tanpa amal soleh juga dapat diibaratkan pohon tanpa buah. Dengan demikian, seorang yang mengaku beriman harus menjalankan amalan keislaman. Begitu pula orang yang mengaku Islam harus menyatakan keislamannya. Iman dan Islam seperti bangunan yang kokoh di dalam jiwa karena diwujudkan dalam bentuk amal soleh yang menunjukkan nilai-nilai keislaman. Nah, kita juga harus tahu bagaimana sih karakteristik dan sifat-sifat orang yang beriman itu, yaitu orang yang beriman akan menyandarkan segala urusannya hanya kepada Allah, bukan kepada orang yang lain. Akan tetapi, mereka juga melakukan sebab agar terwujudnya suatu hal, di samping tetap bertawakal kepada Allah, karena mereka yakin bahwa tidak ada terwujud suatu hal kecuali atas kehendak Allah. Sifat-sifat orang beriman diantaranya memiliki rasa takut di dalam hatinya, adanya tambahan iman ketika ayat Al-Quran dibacakan, tawakal hanya kepada Allah, mendirikan sholat, dan yang terakhir, senang berinfak. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang dapat merusak dan meniadakan iman. Nah, ini nih yang perlu dan penting kita ketahui. Yang pertama, berbuat kesyirikan. Syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu atau menyamakan Allah dengan yang lain, menyembah selain Allah. Perbuatan syirik adalah perbuatan sia-sia dan bertentangan dengan ajaran Islam. Orang yang menyembah selain Allah disebut musyrik. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengutuk perbuatan syirik karena sangat merendahkan Allah dan tidak akan mendapat ampunan dari Allah. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Selanjutnya, berkeras hati. Berkeras hati untuk mendatangi tempat-tempat tertentu yang kurang membawa manfaat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, jangan berkeras hati untuk berpergian kecuali untuk menuju 3 buah masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Yang terakhir, mendatangi tukang ramal. Mendatangi dengan membenarkan tukang ramal dalam segala hal dengan keyakinan bahwa tukang ramal itu mengetahui segala sesuatu, maka hal tersebut hukum haramnya dan termasuk golongan orang yang kafir, keluar dari Islam. Segala amal ibadahnya tidak diterima. Seperti yang diriwayatkan Muslim dalam hadisnya, barang siapa mendatangi tukang ramal lalu bertanya sesuatu, maka sholat yang dia kerjakan selama 40 hari tidak diterima. Dengan mengetahui perkara yang dapat merusak iman, diharapkan kita yang mendengarkan podcast ini dapat menghindari dari berbagai perkara yang dapat merusak iman serta senantiasa mengokohkan dan menyempurnakan iman. Kiranya dicukupkan sekian pemaparan kali ini ya. Semoga bermanfaat dan saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.